Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Dela Pia dan kawan saya ada Yuliani, Gilfar, Maslia, Bia, Wilda, Fatin, Amar, Laode, dan Ulin akan menjelaskan tentang berakhirnya kekuasaan Foch. Pada tanggal 31 Desember 1799 Foch resmi dibubarkan dan pemerintahan Foch di Nusantara diambil alih langsung oleh pemerintah Belanda. Foch atau Verenigde Oostindische Company dibentuk pada 2 Maret 1602 dan menerapkan berbagai kebijakan yang merugikan bagi rakyat Nusantara. Ada beberapa penyebab Foch dibubarkan karena faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal. A. Terjadi korupsi di semua level tingkatan birokrasi dari mulai pegawai hingga pejabat tinggi VOC. Korupsi ini dilakukan dengan berbagai cara, seperti memotong keuntungan dari hasil dagang, memotong uang kas, dan anggaran, mengajukan target setoran di bawah potensi yang nyata agar bisa ada kelebihan dan masuk kantong pribadi, dan melakukan pungutan dalam pengangkatan bupati atau kepala desa. Gubernur Jenderal Johan van Horn bahkan dikabarkan berhasil menimbun harta 10 juta gulden saat kembali ke Belanda di tahun 1709. Padahal gajinya hanya 700 gulden saja. Selain itu, uang suap diberikan oleh mereka yang ingin masuk jadi karyawan VOC. Jadi, jangan heran jika korupsi sekarang merajalela di Indonesia karena hasil turunan dari VOC dan mendarah daging. B. Sebagai pegawai VOC ikut serta dalam kegiatan perdagangan rempah-rempah demi kepentingan pribadi, sesuatu hal yang sebenarnya tidak etis, ilegal, dan merugikan VOC itu sendiri. C. Perdagangan gelap yang merajalela yang menerobos monopoli perdagangan VOC. Perdagangan gelap ini difasilitasi oleh pejabat-pejabat VOC yang korup. D. Anggaran biaya untuk para pegawai sangat besar karena makin meluasnya kekuasaan VOC. Hal ini tidak seimbang dengan keuntungan VOC yang semakin menurun. Biaya perang yang digunakan untuk menanggulangi perlawanan rakyat seperti perlawanan yang terjadi di Goa Makassar. Akibatnya, utang Foch menumpuk dengan totalnya 134,7 juta gulden saat Foch dibubarkan. Semua utang dan kekayaan Foch yang ditinggalkan seperti kantor, gudang, benteng, kapal, dan wilayah kekuasaan di Nusantara diambil alih oleh pemerintah Belanda. Adanya persaingan dengan perserikatan dagang lainnya seperti East Indian Company Inggris dan Compagnie des Indes Prancis. Para pejabat dan pegawai Foch yang korup membuat persaingan ini tidak dapat dimenangkan oleh Foch. D. Pemasukan yang kecil disertai utang menumpuk menyulitkan VOC untuk memberikan imbal hasil kepada para pemegang saham. 2. Faktor eksternal. Di tahun 1795, Prancis di bawah Napoleon Bonaparte menguasai Belanda dan mendirikan Republik Batak. Sebelumnya di tahun sama, atas dukungan Prancis, Raja Belanda William digulingkan alias dikudeta oleh kaum Republikan Belanda. Belanda pun menjadi republik dan setelah itu Raja Willem menyingkir ke Inggris. Republik baru ini menjadi semacam negara bawahan dari Prancis. Sebagai republik, Belanda menjadi sekutu Prancis dalam gerakan anti-monarki untuk melawan Inggris. Pendudukan ini merupakan bagian dari cita-cita imperialisme Napoleon Bonaparte menyebarluaskan hasil dan cita-cita revolusi Prancis ke seluruh negara Eropa yang umumnya masih menganut sistem negara monarki. Perubahan politik ini ikut mempengaruhi kebijakan Belanda terhadap VOC. Pemerintah Republik Batak memandang apa yang dilakukan VOC bertentangan dengan semangat kesetaraan dan kebebasan. Oleh sebab itu, VOC harus dibubarkan dan terjadi di tahun 1799. Belanda tetap menjadi bagian Prancis. Sampai tahun 1813, Prancis menarik seluruh pasukannya dari Belanda. Akibat kalah Perang
di pertempuran Leipzig Oktober 1813.